warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Ini bawahnya sedikit bapak ya. Apa kabar Ibu Swa Santriwati yang dirahmati Allah? SLC. Kamu komatin kan yang mana dia? Saya ada komat. Iya, Hasan. Ya. Pokoknya ibu-ibu semuanya calon pengusaha, calon orang kaya penuh berkah. Insya Allah harus yakin, betul ya? Itu harus saya. Ada yang baru? Ada. Izin dulu, Bu. Iya. Ya, ibu-ibu semua sehat ya. Tadi udah dengerin paparan dari Pak Rio, ya, sebuah kisah, masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi, betul nggak? Sedih, senang, ya, semua dilewati dengan tabah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Nothing impossible. Ya, kalau ibu-ibu semua yakin di bisnis ini, ketemu dengan mentor yang cocok, ya, ketemu dengan mitra-mitra tim yang hebat, dahsyat, satu frekuensi, satu visi, itu dahsyat. Insya Allah ibu-ibu semua pasti meraih unsur seperti Bapak Ibu. Nah, saya biasanya bawain materinya itu sirah nabawi, kisah perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Ya, kali ini kebetulan ibu-ibu maunya kita bawain apa? Motivasi hidup sesuai syar'i atau sirah nabawi? Sesuai permintaan pokoknya. Motivasi ya. Nah, insya Allah motivasi kita sering ya. Alhamdulillah hari ini kita pertemukan di acara yang sangat luar biasa, yaitu program SLC Spiritual Leadership Camp. Kita luangkan waktu selama 72 jam ya untuk memohon pertolongan Allah. Banyak orang-orang sudah berubah hidupnya ya, dari tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba fokus, konsisten ikut program SLC ya, konsisten menjalankan bisnisnya, istiqomah dan komitmen. Alhamdulillah semua sekarang sudah mencapai usuli. Ya, tadi kita udah dengar ya berapa pencapaian usuli Bang Rio. Masya Allah. Itu kalau kita keroyokin kerja berjamaah, semua kita adik kakak kan bertiga tuh jalan bisnis ini. Kalau ditotali semua usulnya 8. Ya. Di mokesnya berapa tuh? 4. Bang Rio sendiri berapa tadi? 10 ya? Masya Allah. Saya belum banyak, saya Bang Rio baru 2, mau ke 3. Bang Aldo juga 3. Ya, kalau mokesnya start ambasadornya kalau saya sendiri baru 10. Ya, alhamdulillah. Motornya baru 14. Motor lagi. Apa? New ambassador. Nah sekarang sering 12 tuh ngucapinnya. Alhamdulillah ibu-ibu semua ya. Kita melakukan bisnis ini juga sama. Di awalnya itu ya dengan segala keterbatasan. Mungkin gak ya? Apakah yakin saya bisa meraih itu semua? Ya, ternyata ini semua dugaan-dugaan yang tidak memiliki alasan yang tepat. Seringkali kita mengatakan saya tidak mungkin, mustahil, bukan bidang saya nggak punya pengalaman. Betul seperti itu? Ya, ana indado mi abdi, aku sesuai prasangka hamba Allah. Kalau ibu-ibu semua menyangkakan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang bersifat negatif, maka itulah akan kita dapatkan. Jadi pencapaian yang luar biasa dalam hidup kami, sejarah perjalanan hidup kami bertiga, yang seperti yang disampaikan sama Pak Baru tadi ya, miskin berjamaah, akhirnya Allah takdirkan kaya berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan cantik yang hadir di ruang SLC ini, saya doakan semoga juga sama mencapai ya impian-impian terbaik, impian-impian mungkin selama ini sudah lama sekali tertunda. Insya Allah melalui wasilah bisnis ini, melalui program SLC ini,
kita bisa meraihnya dengan benar. Harus yakin, ya. Nah, kita datang ke sini sebenarnya pengen belajar ya kepada guru kita, kepada mentor kita, kepada para kiai, para ustaz. Ya, alhamdulillah pencerahan yang sangat luar biasa. Jadi bekal ilmu ini bukan hanya untuk kita, tapi juga kita bisa sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga tercinta kita. Ya, saya pengen nanya sama ibu semua. Ya, yang hadir ke ruangan ini sih pengen apa sih sebenarnya tujuan utamanya? Lunas hutang, betul pasti ya. Lunas hutang, betul ya. Pengen sukses berjamaah, ya. Sukses penuh berkah. Berarti ini kaitannya dengan materi, dengan rezeki ya. Nah, apa? Dengan ridho Allah ya pasti. Boleh kita kaya? Boleh kita miskin? Nah, jadi kalau saya tanya begini, biasanya pertanyaan jebakan. Boleh kita kaya? Boleh. Boleh kita miskin? Boleh. Nah, saya nggak begitu. Ya, kaya itu harus, miskin itu terima. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar yang sangat luar biasa, Allah takdirkan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ini Allah yang tetapkan. Betul ya? Makanya sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ya, ni'mal malu saleh wa rajul saleh. Sebaik-baiknya harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita udah soleh, miliki dong hartanya, betul kan? Jadi agama kita itu tidak pernah tabu membahas tentang harta, ya. Harta yang mendatangkan kemaslahatan, betul kan? Harta yang mendatangkan kebermanfaatan, ya. Makanya sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Nah, banyak kalau kita berbicara tentang dalil-dalil hadis, tentang ayat, ya, motivasi untuk memiliki harta itu luar biasa, ya. Bahkan dalam surah Al-Hujurat kalau satu ayat 15, bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Hah? Ya, amwal dan anfus. Jadi berjuang dengan harta dan jiwa. Jadi Islam itu sangat urut dan runut. Kenapa harta dulu dibandingkan dengan jiwa? Coba, ada yang tahu? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sirah Nabawi, sirah para sahabat, ya. Jadi mereka berjuang di jalan Allah, ya. Bukan hanya harta yang mereka keluarkan, akan tetapi jiwa yang siap mereka tumpahkan di jalan Allah. Luar biasa kan? Makanya harta-harta yang bermanfaat ini nantinya, ya, akan bermanfaat kepada 3W: wakaf, waris, wasiat. Dan ini dijelaskan secara rinci dan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bagaimana hukum waris, bagaimana hukum wasiat, bagaimana hukum wakaf, ya. Jadi kekayaan harta insya Allah akan menjadi syiar. Coba ibu-ibu bayangkan, ya, entah 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ya, yang hadir di parkiran ini nantinya ibu-ibu semua yang pakai mobilnya mobil Big Moves semua. Yakin nggak? Bayangin, ya, kita kaum mukmin dan mukminahnya, ibu-ibu santriwati yang luar biasa naik ke atas mobil Pajero-nya, masya Allah, ini akan menjadi syiar, ya. Jadi jangan khawatir kita untuk harta, ya. Ya sebenarnya hubung dunia ini yang selalu dikhawatirkan dulu, ya. Miskin akan berpotensi pada hubung dunia, kaya pun juga akan berpotensi hubung dunia. Setuju nggak? Kaya. Jadi kalau sekarang lagi nggak punya motor, bayangin itu kan, dan ini berpotensi hubung dunia, ya. Makanya harta-harta yang kita cari ini selalu harusnya mendatangkan kebermanfaatan, ya. Makanya ada teguran, kalau kita selalu memikirkan dunia, man kana di dunia hamba, ya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka akan Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Jadi kalau mau pikirnya harta, tapi insya Allah
Harta yang kita cari ini untuk kemaslahatan umat. Makanya kalau ibu-ibu semua, ya, kita seringkali memikirkan tentang harta, ya. Allah itu memberikan sebuah potensi kepada makhluknya. Cuman kembali lagi, potensi yang ada pada makhluk tersebut, makhluknya hanya memikirkan sesuai apa yang dipikirkan. Kalau hanya memikirkan sebatas perut, sebatas diri kita, keluarga kita, hanya batasan itulah rezeki yang kita dapatkan. Coba kalau kita memikirkan tetangga, saudara-saudara kita, umat, insya Allah batasan rezekinya unlimited. Ya, ini yang diajarkan oleh Pak Heri Mulia Agung. Beliau risau memikirkan bagaimana saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang sekarang sedang terlilit hutang, ya, yang sedang bermasalah dengan keuangan, insya Allah dengan jalan wasilah dari bisnis ini bisa terselesaikan dari masalah-masalah tersebut. Amin. SLC masih di Semarang ya? Nah. Apa? Saya pengen tes fokusnya. Saya tanya apa-apa, merdeka. Ya? Nah, biasanya tadi kan udah makan ya. Insya Allah ya, biar. Jadi hari ini kita datang ke acara program SLC ini. Yakin nggak ibu-ibu semua, ibu-ibu santriwati yang dirahmati Allah, bahwa ini adalah majelis ilmu? Yakin ya? Maka seperti yang Rasulullah sampaikan tentang para penuntut ilmu, marhaban bi talabatnya ini, ya, selamat datang para penuntut ilmu. Karena fadilah dari majelis ilmu ini, Allah turunkan malaikat dengan naungan sayapnya. Kemudian Allah catatkan pahala sahih fisabilillah, kemudian Allah catatkan pahala haji lengkap. Sia-sia nggak kita datang keluar? Nggak ada yang sia-sia. Ya. Jadi jadikan sebuah motivasi yang membuat ibu-ibu semua kemudian membayangkan, ya, seandainya kalau kita tidak menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, ya, intinya cintai pekerjaan ini, insya Allah akan berbuah hasil. Ya, kita sudah luangkan waktu untuk jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu. Kita sudah luangkan waktu belajar pada guru-guru kita. Ya, kalau hanya masuk telinga kiri keluar kuping kanan, itu sangat sia-sia. Jadi kami dulu hadir ke acara program SLC yang perdana itu ya di sini dulu kan. Jadi menurut saya itu luar biasa, acara spektakuler yang buat imaniah kita. Dan alhamdulillah kami hadir dan menghadirkan semakin banyak orang-orang yang termotivasi. Dan akhirnya kita suksesnya itu juga berjamaah. Ya, Bang Rio tadi sampaikan tentang perjalanan hidup beliau. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dengan kehidupan atau kisah-kisah yang kita alami para mentor-mentor. Ya, masalah halangan, rintangan, direndahkan, itu semua itu udah makan problematika hidup. Udah keseharian yang kita lewati. Tapi alhamdulillah, ibu ya, banyak orang-orang yang dengan keterbatasan mereka yang tidak punya background, pengalaman menjalankan bisnis ini, alhamdulillah Allah pantaskan untuk mencapai usul. Banyak kan? Banyak banget. Ya, kenapa kita nggak yakin? Betul ya? Jadi sekali lagi saya mengimbau buat ibu-ibu yang dirahmati Allah, terbanyak kita belajar, ya. Makanya investasi leher ke atas kita sering dengar kan. Sebenarnya investasi itu dada ke atas, karena di dada itu ada hati. Ya, banyak orang kaya di luar sana yang berilmu tapi tidak memiliki adab, karakter, ya. Itu banyak nggak? Banyak. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di program ini dibekali dengan ilmu yang bukan hanya ilmu dalam bermuamalah, ya, dalam kita bersosial, tetapi juga bekal akhirat insya Allah kita juga diajarkan di sini. Saya belum pernah ketemu bisnis seperti ini, ibu-ibu pernah nggak pernah bisnis seperti ini? Baru kali ini
kita yang tadinya tidak saling kenal. Ada yang kenal sama Bang Rio? Ada yang kenal dengan Aldi? Enggak saling kenal. Tapi melalui wasilah bisnis ini kita saling kenal. Ya, banyak rekan-rekan kita di luar sana ya, di berbagai daerah, bahkan kita sampai mancanegara, gitu kan? Yang tadinya nggak kenal dan alhamdulillah saling kenal. Dan terjalinnya silaturahmi yang sangat luar biasa ini yang membuat kita tuh semakin yakin di bisnis ini. Semakin yakin. Jadi kalau saya cerita juga tentang kehidupan saya di awal mulai bisnis ini, ya mungkin setengahnya udah hampir ceritakan sudah sama Bang Dio. Pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kita lalui, dan melalui pengalaman-pengalaman pahit itu kita belajar. Jadi terkadang memang ada teguran untuk kita, ya. Banyaknya permasalahan yang kita hadapi, yang kita lalui, kalau kita benar-benar peka, ya, kemudian kita berbenah diri, muhasabah diri, ya, mengkoreksi apa yang kita telah lakukan selama ini, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan pernah katakan, ya, ibu-ibu dan cantik semua, ya, hari ini saya diberikan masalah yang begitu besar. Ya, seringkali nggak kita merasa seperti itu. Ya Allah, aku punya masalah yang besar. Betul? Tapi harusnya katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Dan ini kita harus ubah mindsetnya. Semua permasalahan itu kan akan membuat kita jadi lebih baik. Akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi dulu banyak rekan-rekan kita yang tadinya nggak punya pengalaman, ya, belum pernah menjalani bisnis seperti ini, dan akhirnya kita ajak ke pertemuan, kita ajak ketemu dengan para guru-guru di acara SLC ini, dan alhamdulillah akhirnya mereka lebih percaya diri. Jadi buat ibu-ibu semua yang sekarang yang semua mungkin menganggap keterbatasannya hari ini, jangan berkecil hati, ya. Selagi kita niat untuk belajar, untuk berbenah diri, semakin kita upgrade informasi dan upgrade ilmu, yakinlah suatu saat nanti pasti orang yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Dan salah satunya nih program SLC, ya, membuat orang-orang yang tadinya bodoh menjadi pintar, menjadi orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang menjadi orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Ya, kalau iman sudah bertahta di dalam kita, insya Allah itu semua akan berubah. Makanya gantungkan semuanya pada Allah. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibu-ibu yakin nggak? Kalau kita takwa, Allah akan berikan kemudahan. Maka Allah berikan jalan dari apa yang tidak pernah kita duga-duga. Yakin nggak seperti itu? Nah, inilah yang pernah saya praktekkan, gitu kan. Saya bangun afirmasi setiap hari. Saya setiap lihat mobil warnanya putih, bahkan saya sama istri bilang, "Dek, itu mobil kita lagi dipinjam dulu tuh sama orang itu, nanti dia balikin." Ibu pernah nggak konfirmasi seperti itu? Mengafirmasi dirinya seperti itu? Pernah? Sering ya? Jadi jangan main-main dengan alam pikiran, ya. Dan ini juga praduga dan sangkaan ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Anak idado di abdi, aku sesuai pasangkan hambaku. Jadi ketika kita mengafirmasi berulang-ulang, dan alhamdulillah akhirnya Allah pantaskan 3 bulan setengah kita 3 orang adik-adik berbarengan mencapai big ambassador. Itu kan sebenarnya apa yang kita raih itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-teman kita yang di atas, ya. Masih banyak, ibu-ibu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semuanya itu adalah tergantung. Ini masalah waktu, betul nggak? Proses. Jadi hari ini sudah melakukan 1 tahun, 2 tahun belum juga mendapatkan apa-apa, jangan khawatir. Insya Allah akan sampai juga pada impiannya. Amin. Pasti akan sampai, ya. Jadi jangan berkecil hati. Hari ini bilangnya, wah saya sudah kok belum ketemu juga dengan orang-orang yang sama profesi dengan kita. Insya Allah satu saat nanti
Kalau sudah dipertemukan, nggak usah banyak-banyak, satu di kanan, satu di kiri, dipertemukan dengan orang-orangnya kayak Bang Rio, satu lagi kayak Pak Hadi, insya Allah tercapai semua kan? Nah, harus yakin, harus yakin. Kan banyak orang-orang yang sudah melakukan, katanya sudah 1 tahun, 2 tahun, tapi belum dapat apa-apa. Ternyata setelah dikoreksi, ya, tidak melakukan dengan sepenuh hati. Hari ini datang ke pertemuan, ngajak ke pertemuan, ya, 1 minggu lagi baru ngajak lagi, atau mungkin 1 bulan ke depan. Pernah nggak ibu-ibu sadari, ya, sebenarnya kita akan memenuhi syarat kepantasan. Kalau kita memang sudah pantas untuk meraih semua itu, berarti kita harus penuhi dulu syaratnya. Syaratnya apa? Hadir dan menghadirkan itu paling penting. Kalau ketemu itu lagi, dia lagi, dan besoknya dialah yang berkenan peraih musuh. Insya Allah, semua itu mudah. Ada yang dapat luxurnya 5, ada yang 7, ada yang 8, 10, ada kemarin berapa? 12. Itu real di sini, bukan katanya, tapi fakta. Ya, insya Allah. Jadi saya mau motivasi ibu-ibu semua. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Betul ya? Kalau memang ibu-ibu punya keyakinan, dan biasanya memang butuh proses ya. Proses yang kalau saya bicarakan gak ada habisnya, gak ada habis untuk menceritakan proses itu. Ya, setiap orang mengalami fase-fase yang kompleks sekali. Ya, ada di orang-orang tertentu tidak mengalami fase itu, tapi proses tetap berjalan. Jadi jangan berkecil hati, apapun yang ibu-ibu rasakan saat ini, teruslah berikhtiar semaksimal mungkin. Banyak orang di luar sana itu melakukan, betul nggak? Banyak orang berikhtiar luar biasa, tapi tidak semua orang berkomitmen. Betul nggak? Yang mengalahkan orang-orang sukses dengan orang gagal itu apa? Istiqomah, komitmen, konsisten. Jadi itu Bu. Insya Allah kalau sudah konsisten, komitmen, melakukan, insya Allah akan menuntut target kita. Ya. Jadi berawal dengan keterbatasan. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada di dunia ini tanpa kita lakukan dengan keterpaksaan. Karena rumusnya dipaksa bisa terbiasa ikhlas. Ikhlas kan nanti naik mobil Pajero? Ikhlas kan nanti terima lusuri? Ikhlas banget kan? Ya, nah itu. Kalau ditanya ikhlas naik rumah lusuri, ya paling semua orang ikhlas. Nah, itu wajib, prosesnya itu harus ikhlas. Itu syaratnya. Ibu-ibu mungkin lihat ya, para peraih-peraih yang luar biasa saat ini di perusahaan ini, kalau mereka tidak melakukan perjalanan proses hidup mereka, jalan bisnis itu yang mungkin biasa-biasa saja, itu sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin. Ya contoh Pak Zainal, ya kan? Ya kemarin acara Gereja Sosial luar biasa. Pak Rio tadi kisahkan ya, sudah mendapatkan dan akhirnya Allah berkehendak lain, ya kan? Nah, semua itu akan kita lewati. Semua itu pasti kita lewati itu. Jadi kita sebagai mukmin harus memiliki namanya itkon. Ada yang tahu itkon nggak? Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit tersaingi. Kalau ibu-ibu punya 5 ya kategori ini, insya Allah semua pasti garansi sukses.
Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit tersaingi. Itu itqon ya. Itqon adalah ya, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit tersaingi. Kalau ibunda-ibunda semua ini yang hadir di ruang ini miliki 5 kategori itu, 6 kategori itu, insya Allah garansi sukses. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi dulu ya, sahabat-sahabat baginda Rasulullah di awal fase perjuangan mereka berdakwah di Mekah, itu selama 5-6 tahun itu yang menganut agama Islam itu cuma 153 orang ya, 73 orang itu hijrah ke Habasyah, 83 hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Nah sisanya menetap di Madinah. Bapak Ibu tahu nggak, pada saat itu ya, para sahabat kalau mereka pengen hijrah, mereka tidak boleh bawa harta 1 dirham pun, 1 dinar pun, hanya pakaian yang melekat di badan itu. Sudah tahu nggak bahwasanya sahabat-sahabat yang bukan hanya dijamin dunia tapi dijamin akhirat, surga merupakan jaminan 10 sahabat Nabi: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat-sahabat terkaya di zaman baginda Rasulullah di Mekah. Nah ketika mereka berhijrah itu tidak boleh bawa harta 1 dinar pun, 1 dirham pun, hanya pakaian yang melekat. Tapi karena mereka memiliki mentor ya, panutan beliau Rasulullah, hartanya masalah dunia, dan akhirnya mereka tinggalkan semua harta mereka. Tidak berselang beberapa lama di Madinah ya, akhirnya mereka bernobatkan kembali menjadi orang-orang kaya yang lebih kaya sebelumnya daripada di Mekah. Nah ini masalah mentalitas, betul ya? Kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah mentalitas seorang mukmin itu seperti apa. Ya, tadi kita sudah bahas kaya itu harus, betul kan? Kaya itu harus menjadi target. Ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi harus motivasi kita seperti itu. Jadi nggak ada yang salah, ibu-ibu ya. Nggak ada yang salah dengan harta. Bahkan harta yang sangat luar biasa itu adalah harta yang kita tinggalkan seorang anak yang soleh, gitu ya. Itu luar biasa. Harta yang kita tinggalkan yang mendatangkan manfaat, misalkan kita sedekahkan kepada masjid ya, zakat, wakaf, wasiat, dan tentunya ini semuanya mendatangkan kemaslahatan kepada kita dan juga kepada umat. Esensi belum asar ya, dikit lagi. Jadi sekali lagi dulu ya, motivasi kita apa? Kaya itu harus, miskin yang terima ya. Jadi harus menjadi target. Ya. Kenapa itu? Oh, ini saya sampaikan tadi. Itqon ya. Nah, teliti dalam arti gini, kita kaitkan dengan bisnis yang sedang kita jalankan saat ini. Ya, itu ya. Kita harus melihat segala sesuatu itu tidak boleh langsung percaya begitu aja. Ya, kita harus teliti dulu ya, dengan siapa kita berteman, siapa yang mengenalkan, itu harus. Ya, kalau misalkan kita salah dengan orang yang ngajak kita, mungkin yang pandu kita, yang mentor kita, itu juga berpengaruh. Yakin nggak pengaruh? Nah itu yang saya maksud dengan teliti dalam hal apapun berkaitan dengan bisnis. Hati-hati ya, kita tidak boleh langsung percaya dengan siapapun, betul ya? Bukan berarti kita mudah percaya itu ya juga bagus, artinya suuzan gitu kan.
Nggak boleh ternyata. Artinya kita lihat tingkat kehati-hatian seorang mukmin itu dalam bertindak itu luar biasa. Tidak gegabah dalam memutuskan suatu perkara. Jadi harusnya begitu, hati-hati. Sepenuh hati ya, kalau kita melakukan kaitannya lagi dengan bisnis ini, jangan setengah-setengah Bu. Ya, kalau setengah-setengah hasilnya gimana? Setengah-setengah juga. Tadi kita udah bahas, ya, apa yang kita sangkakan itu yang kita dapatkan. Makanya harus totalitas, sepenuh hati. Jadi seperti itu. Terus apalagi tadi? Bermutu tinggi. Kita harus mencapai target itu harus target terbaik kalau misal. Ya, target priority itu target terbaik, betul nggak? Ya, kenapa harus priority? Nah, ini yang perlu kita jabarkan. Kenapa harus paket ini? Kenapa harus paket ini? Ini paket terbaik. Ya, makanya kalau kita ya targetnya biasa-biasa aja, mungkin targetnya target kecil, ya makanya yang dapatnya juga pasti yang kecil. Sesuai dengan apa yang kita sangkakan, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu vibrasi, satu energi. Itu harus klop, ya, harus selaras semuanya. Makanya apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di alam itu semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menselaraskan itu. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita pandai tahu bagaimana cara menselaraskan itu, insya Allah sukses garansinya. Ya, sulit tersaingi ya, harus pencapaian sangat luar biasa. Harus terbaik gitu kan. Tidak mau yang tanggung-tanggung. Kalau ibu-ibu semua betul-betul melakukan bisnis ini dengan sepenuh hati, ya, insya Allah pasti bisa mencapai semua. Ya, jadi yang saya bahas hari ini adalah motivasi tentang bagaimana kita kaya, ya, yang harus menjadi target. Betul ya? Makanya banyak orang bertanya, Pak, kalau kaya semua gimana? Tenang, ya, yang miskin itu bukan kita, bukan keluarga kita, ya, bukan anggota SRC itu semua. Pasti akan ada yang miskin, ya. Oh, kalau kaya semua, kalau misalkan masuk surga semua, ntar gimana? Ada yang masuk neraka siapa? Gak usah dipikirin, pasti ada. Makanya yang penting bukan kita, bukan jamaah kita, bukan SRC. Insya Allah, ya. Ya kalau girohnya biasa-biasa aja, sebagai mukmin bayangkan coba. Satu orang kaya bisa mengendalikan, ya, mungkin sebuah aturan-aturan yang ada di negara ini. Tapi 1.000 orang miskin atau puluhan ribu orang miskin dia demo, didengarkan nggak? Dikasih nasi bungkus. Coba satu orang mukmin aja yang kaya raya, penuh berkah, taat, beriman, tinggal telepon aja, betul ya? Betul? Nah, kita nggak kampanye ya hari ini. Artinya ini yang harus menjadi target untuk kita, ibu semua. Ya, saya melihat bagaimana kayaknya Abdurrahman bin Auf setiap hari memerdekakan budak itu 33 budak. Satu budak tahu harganya berapa di harga kita sekarang kita konversi itu senilai 33 juta, 35 juta. Di satu hari itu 33 budak yang diperdekakan, masya Allah. Mau miskin nggak pernah bisa miskin. Tuh, itu setiap hari. Pernah dimotivasi oleh Rasulullah pada saat perang Tabuk menyumbangkan 500 ekor kuda, ya, 1.500 ekor onta, kemudian lengkap dengan segala fasilitas yang ada di onta tersebut. Ada nggak zaman sekarang gitu? Dapat keuntungan satu peti hari ini disedekahkan sampai larut malam bersama istrinya, disedekahkan harta itu, dan akhirnya besoknya beliau terima keuntungan 2 peti emas. Disedekahkan 2 peti emas, besoknya dapat 3 peti emas. Jadi kalkulator kita bandingkan dengan kalkulatornya Allah, itu tidak ada apa-apanya. Makanya prinsip berbagi, ya, sedekah sama dengan kaya. Setuju nggak? Jadi kalau ada buat sedekah makin miskin, ya, itu salah, nggak ketemu itu rumusnya.
Makanya sedekah itu mengkayakan, sedekah itu menyehatkan. Ya, silaturahmi itu juga mengkayakan, silaturahmi juga menyehatkan. Ini luar biasa. Kita yang tadinya tidak tahu, tidak saling kenal satu sama lain, itu pertemukan di program SLC ini. Luar biasa kan? Luar biasa. Ya. Ya kalau kita, masya Allah, saya merinding karena kalau kita berbicara tentang, ya biasanya saya kan bawa materi itu materi sirah nabawi selasa ada. Saya tuh senang sekali membahas tentang perjalanan Rasulullah, para sahabat, ya motivasi perjalanan Rasulullah. Beliau kalau dalam untuk dakwah itu gak mau takut. Jirahnya, pakaian terbaik beliau itu yang terbaik, yang harganya itu luar biasa lah di konversi dengan harga sekarang. Ya, ontanya onta Al-Kaswah, onta terbaik. Ya harganya itu mungkin berapa miliar kalau kita zaman sekarang. Pedangnya berbalut berlian. Ya, untuk dakwah apa yang terbaik? Insya Allah Bapak Ibu dapatkan mobil-mobil terbaik ya di program ini. Wasilah melalui menjalankan bisnis ini, insya Allah kita gunakan untuk dakwah. Ya, nanti kalau ditanya Pak Jodohnya untuk apa, ya bisa mengantarkan kita kepada surga juga, ambil jannah. Harus yakin seperti itu. Siap yakin? SLC Iman kuat, ekonomi dahsyat. Insya Allah iman kuat, ekonomi harus dahsyat. Ya, mukmin harus bercita-cita mulia. Jangan sampai peradaban dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias tidak beriman. Ya, kita hanya ikut aja. Betul ya? Ya, apakah sih? Kenapa sih nggak perlu termotivasi lah untuk dunia? Ya, harta memang bukan segalanya, tapi rasanya segala-galanya itu kan sekarang butuh harta. Ya, uang bukan segalanya, segala-galanya butuh uang. Uang sumber masalah, tapi apa yang orang lain mengatakan bahwa uang bisa mengatasi masalah. Jadi harta yang mana yang kita inginkan? Harta yang penuh berkah, insya Allah. Sekali lagi agama kita tidak pernah nanti membahas tentang harta. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim 5266. Innallaha yuhibbul faqir ghaniyul kahfi. Ya, Allah mencintai mukmin yang bertakwa, patuh, kaya dan suka menyembunyikan amal soleh. Dan lagi kaya ada konfirmasinya. Ya, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu lillahi minal mu'minin do'ihi fi kulli khairun. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan. Kuat apanya? Kuat bersedekahnya, kuat pemberiannya, kuat berbaginya, ya, kuat fisik tentunya. Nggak mungkin agama ini bisa kokoh sampai saat ini kalau fisiknya lemah. Ya, kalau orang yang menjalankan syariat ini mungkin lemah, belum makan, gitu kan. Coba gimana? Bisa menjadi siap? Tidak bisa. Harus sehat, harus kuat. Kuat dalam berbagai apapun. Ya, ini harus jadikan motivasi kita dulu. Masih sepakat? Masih. Udah puasa ya? Jadi saya alhamdulillah terima kasih sekali ya ibu-ibu semua, walaupun sambil mendengarkan informasi yang saya sampaikan, baru sampaikan walaupun masih ngantuk-ngantuk, tapi tetap memaksakan untuk mendengarkan. Biar apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan itu. Boleh jadi pengalaman yang kita alami mungkin juga sama dengan ibu-ibu. Betul ya? Insya Allah. Yakin aja udah. Rumah siapa tadi? Dipaksa. Dipaksa bisa terbiasa ikhlas. Bisa nggak kira-kira nih buat ibu-ibu tiba-tiba ujung-ujung rajin sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, ya, sedekah. Kalau tidak pernah memaksakan itu sebelumnya, bisa nggak? Tidak akan bisa. Kita nih buat para cowok dan bapak-bapak nggak pernah
sholat di masjid, ujung-ujung rajin banget sholat masjid, rajin tahajud, rajin duha, rajin beramal dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak pernah memaksakan itu, mustahil itu kan bisa. Ya, jadi nggak apa-apa, paksakan aja dulu. Ya, boleh belum join paketnya produktif, paksakan aja. Harus dipaksakan. Insya Allah ikhlas. Semangat semua? Nah, Semangat nggak untuk hidup perubahan? Kalau sudah dipertemukan dengan perusahaan yang hebat, ya, mentor-mentor yang hebat, guru-guru spiritual yang luar biasa, masih apa ya? Masih nggak yakin di bisnis ini? Atau yakinnya totalitas? Totalitas ya. Pasti semua bisa. Ya. Ya, udah asal kan? Belum ya? belum. Masih panjang? 30. Jadi mungkin saya sedikit sirah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mentalitas kaya sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan kita melihat bahwasanya orang-orang yang mengejar harta, ya, tapi orientasinya adalah akhirat, mendatangkan keberkahan. Kaya, ya, kaya padilahnya apa? Kaya padilahnya bersyukur. Miskin padilahnya apa? Bersabar. Dua-duanya ini punya padilah, ya. Tapi Bapak Ibu, jumhur ulama lebih sepakat, lebih banyak yakin kaya bersyukur itu lebih baik dibandingkan sabar berjamaah. Apa? Sabar miskin sabar. Kenapa demikian? Tahu nggak alasannya? Karena orang kaya yang bersyukur itu mendapatkan dua padilah manfaat. Pertama, karena rezeki atau harta yang telah dia sedekahkan, ya. Kemudian rasa syukur karena telah diberikan harta itu. Orang miskin sabar sudah biasa, betul ya? Memang harus sabar, gitu kan? Jadi kaya bersyukur, dan insya Allah ini akan berjalan kemaslahan. Jadi harus jadi target, Bu, ya. Harus jadi target. Ya sekarang apa yang kita syukuri belum apa-apa, itu ya. Tapi harus jadi motivasi. Setuju nggak? Kaya bersyukur, ya, memiliki fadilah. Apa tadi? Dua fadilahnya. Apa fadilahnya? Harta yang sedekahkan. Kedua, rasa syukur karena diberikan sedekah oleh Allah. Insya Allah kalau ibu bunda semua, ya, sudah memiliki target seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada lagi yang miskin. Amin. Ya, SLC. Nah, iman kuat, ekonomi itu harus dahsyat. Betul nggak? Jadi jangan iman kuat, ekonomi lemah, itu waduh, nggak matching. Ya, target kita itu harus yang terbaik dari yang terbaik, harus memiliki itqan. Ya Bu ya, ini jangan kebalik ya, jangan kebalik tuh. Kalau dalam mengerjakan sesuatu itu harus ada rumusnya, harus ada rumusnya. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orang yang sudah berpengalaman. Kalau belajar sama orang yang belum pengalaman itu sia-sia, betul nggak? Saya yakin Bu, saya banyak sekali menemukan ya, kita punya tim teman-teman tadinya bukan siapa-siapa yang nggak punya pengalaman, bahkan malu gitu. Nah akhirnya mah belajar terus, alhamdulillah sekarang luar biasa, jadi presenter hebat, ya, publish speaking yang bagus. Itu luar biasa. Jadi jangan berkecil hati, ya ibu-ibu semua sekarang. Mungkin
Saya sudah bilang tadi berkali-kali, keterbatasan ini jangan dijadikan sebagai apa? Penghalang. Banyak orang di luar sana yang tidak pintar secara akademisi, ya,